Kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita, masuk kepada hadis dari Abu Umarah, itu Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya fulan, idza awaita ila firashika, apabila awaita, engkau hendak menuju atau hendak berbaring kepada tempat pembaringanmu, faqul, maka ucapkanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aslamtu, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aslamtu, aku menyerahkan diri kepadamu. Wa wajjahtu, dan aku menghadapkan wajahku ilaika, kepadamu. Wa fawattu, aku menyerahkan amri, urusanku, kepadamu. Wa alja'tu zahri, dan aku menyandarkan zahri, punggungku, kepadamu. Raghabatan wa rahbatan ilaika. Raghbatan, dalam keadaan raghbah, mengharapkan balasan atau pahala atau ganjaran. Rahbatan, dalam keadaan takut kepada siksamu. La malja, tidak ada tempat berlindung. Wala manja, dan tidak ada tempat menyelamatkan diri, minka, daripadamu, illa ilaika, melainkan kecuali kepadamu jua. Amantu, aku beriman, bi kitabika, dengan kitab, alladzi anzalta, yang telah engkau turunkan, wa bi nabiyyika, dan aku beriman kepada nabi alladzi arsalta, yang telah engkau utus. Fa innaka, sesungguhnya engkau, apabila engkau telah membaca ucapan ini, in mitta, jika engkau mati, min lailatika, engkau mati dalam keadaan fitrah. Wa in asbahta, tetapi jika engkau hidup sampai masuk waktu pagi, asabta khairan, maka engkau telah dalam keadaan baik. Demikian hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barangkali sekedar mengingatkan, tidur di malam hari dijadikan untuk kita sebagai istirahat. Namanya subata. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu subat. Subat itu berhenti, diam, istirahat.
Dan salah satu nikmat yang terkadang lupa kita mensyukurinya lah nikmat bisa tidur. Bahkan kabarnya konon para dokter pun selalu mengasih obat tidur kepada setiap orang berobat, karena tidur itu dapat membikinnya istirahat dan menghilangkan ingatan pikiran kepada penyakit. Tayo tindak. Ini tidur adalah salah satu obat mujarab bagi penyakit. Di samping itu, tidur adalah untuk memberi kesempatan kepada jasad memulihkan kekuatan tenaga dan memfreshkan kembali yang di siang hari kita sudah lelah, letih, penat, dan banyak lagi kalau kita urai sabuk satu persatu. Intinya tidur itu nikmat, itu intinya. Tetapi yang tak kalah pentingnya, tidur itu adalah mengingatkan kita akan mati. Karena tidur adalah saudara mati. An-naumu akhul mauti. Tidur itu saudara mati. Disebut juga tidur itu adalah kematian kecil, as-sughra. Dan mati adalah al-kubra. Nah, itu makanya ketika akan tidur kita baca amutu wa ahya atau ahya wa amutu. Yang populer dibaca bismikallahumma ahya wa amut. Tapi dalam hadis lain disebutkan bismikallahumma amutu wa ahya. Berarti kedua-duanya boleh. Yang jelas di situ ada kata-kata amut, aku mati. Mati adalah keluarnya jasad meninggalkan, keluarnya roh meninggalkan jasad. Itu mati. Ketika roh meninggalkan jasad, ketika itu orang mati. Baik mati sebentar, mati menengah, mati lama. Mati sebentar tidur, mati lama koma pingsan. Mati menengah dan mati lama mati, nanti di akhirat bangun. Maka siapapun yang mati pasti bangun lagi. Baik mati kecil, tidur, atau mati pingsan dan koma, ataupun mati sebenar mati akan bangun. Akan bangun lagi di satu saat. Jika tidur, bangun pagi hari. Jika pingsan koma, bangun ketika sadar. Jika mati, bangun nanti di akhirat. Nah, ketika bangun tidur kita baca ahyana ba'dama amatana. Ujungnya itu wa ilain nusyur, kepadanya juga nanti kita akan kembali dihidupkan lagi, dibikinkan jasad, kembali roh masuk jasad, hidup, dan kembali kita menghadap dia untuk mempertanggungjawabkan amalan. Setiap pagi kita diingatkan ini, cuma kadang-kadang tidak ingat. Setiap pagi kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana itu, tapi belum tentu semua yang baca ingat ujung tuh. Begini sedikit jalehan. Kira-kira maknanya begini. Segala puji untuk Allah yang telah menghidupkan kami setelah mati semalam, itu tidur semalam, dengan mengembalikan dan mengizinkan roh masuk jasad. Dan suatu saat nanti ketika kami mati,
juga akan kembali lagi roh yang sudah pergi masuk jasad di hari akhirat, ketika kita akan kembali kepada Allah. Maka pagi hari kita diingatkan, setiap pagi kita bangun dan setiap malam kita mati. Setiap malam tidur, setiap pagi kita terjaga. Satu saat nanti kita juga akan begitu, akan tidur panjang, nah jago-jago lai. Nanti dia kira sudah bangunnya. Jadi ketika kita akan tidur, itu pentingnya kita bersandar, berserah diri kepada Allah, karena kita tidak tahu apakah kita besok nama kita masih yang nama sebelum tidur, atau namanya sudah berbeda. Kok mayit namanya, kok jenazah namanya, kok almarhumah namanya, macam-macam. Kok mendiang lah namanya. Anda tahu, tidak ada yang memberitahu kepada kita bahwa apabila kita tidur di malam hari, bahwa kita pasti bangun. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menjamin. Karena yang namanya mati itu tidak sakit dulu. Tidak harus sakit loh kalau tu. Sakit lalu tu mati tidak. Dan mati itu sendiri malah tidur itu sendiri malah mati kan. Disitulah kita diajarkan beberapa kalimat-kalimat, ucapan-ucapan, zikir-zikir, doa-doa dan ayat-ayat untuk selalu kita lazimkan. Tidak semuanya separuh, tidak separuh, jangan sampai tidak. Ini alasannya kan dia banyak kok. Banyak mana bacaan, banyaklah kalau dia dicari alasan banyak. Surat saja ada sekian macam surat-surat yang panjang disuruh. Tabaraka, Al-Waqi'ah atau Sajdah dalam satu riwayat. Tambah pula yang pendek-pendek. Ada ayat kursi. Ada dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ada Qul ya Kafirun, ada Qul Allah, Qul surat Falaq, surat Binas. Itu saja sudah letih orang bagi yang nak muah. Kalau tidak dapat semua, sebagian, tidak dapat sebagian, jangan sampai tidak. Kenapa? Tapi tidur itu mati. Tidak tahu awak nang kata jadi malam itu. Kita tidak menengah, kita tidak menceliak, kita tidak merasa. Di kebakaran petang, terkuruan nenek senancek, meninggal salah ya? Meninggal. Kan malam kan? Tidak tahu malam. Atau kalau kan malam. Jadi siapa yang bisa menjamin kita kalau tidak Allah? Beko malam saya? Halo? Beko malam saja? Tidak tahu kita tu kata jadi beko malam. Sebab ilmu kita tidak sampai kepada yang akan. Jelaika biswa. Seminggu, sebulan, satu beko malam, akulah nak tahu. Kau tahu guru kita bahasa malam tu nak kata jadi nak rumah lah. Nak pulang ni dah. Pulang ke mana enggak ini kasinan. Ping, tak tahu. Kita tidak boleh merasa aman-aman saja. Amintum, amintum. Afa amina gitu. Apakah kamu merasa aman-aman saja? Atau apakah kamu merasa tenang-tenang saja? Atau ada jaminan tidak akan terjadi apa-apa? Tidak tahu kita. Kok akan terjadi? Intinya tidak boleh kita merasa aman.
Karena kita tidur. Ketika tidur itu kita mati. Maka yang terbaik berzikirlah, berdoalah, berlindung bermohonlah kepada Allah. Salah satunya konyol. Nah, jam panjangnya terkena, aku tidak jadi di becau. Kata Nabi kepada salah seorang sahabat, kata beliau ini, apabila oi pulan tu bahasa Wak kan anu, oi si anu, oi pulan, ida awaita, apabila engkau menuju ke pembaringan, ke tempat tidur, maka ucapkanlah, Allahumma aslamtu nafsi, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Aslama itu menyerah. Mempasrahkan diri, menyerahkan diri. Yani aku tunduk, aku patuh dan berserah diri kepadamu, karena aku akan tidur. Diserahkan penjagaan, pemeliharaan, pelindungan kepada Allah yang tidak pernah tidur. Jangankan tidur, mengantuk senindak. Intinya begitu loh. Kalau bahasa awak no, ko anang kata jadi beko malam ya Allah, bola berserah diri. Saya pasrahkan diriku kepadamu. Aku tunduk, aku patuh, aku menyerah. Namanya aslam. Islam kan itu juga artinya. Islam menyerah. Islam itu kan penyerahan diri. Muslim orang yang menyerah. Menyerahkan diri, aslam tu nafsi. Kalau dalam kajiannya kau dibaca bacaan terakhir. Baca yang lain-lain, ini yang terakhir. Ana pilihan dapat gitu. Bismillah ma'ahya. Baca lah itu, tapi kau jangan terakhir. Sesudah tu nak mengecek-ngecek lah. Oh dapat ayat, baca ayat yang dapat minimal kul. Bukan kul. Mal. Kalau bisa ayat kursi bagus. Sebab siapa yang baca ayat kursi akan tidur, dia dipelihara, dijaga dari setan sampai pagi hari. Kenapa? Setan kan berusaha aja untuk mengganggu gitu, bahkan masuk kepada kita. Itu ayat kursi. Jika jiwa cekok, zaman jadi alasan dek panjang, tidak dibaca. Paling tidak ada bacaan yang akan dibaca. Kalau bisa ayat kursi, bisa ayat kursi. Tambah dengan kul, ikhlas, al-falak, an-nas. Sudah itu. Lalu lanjutkan dengan doa. Paling apa? Bismikallahumma ayhamud tu. Jadi kau yang terakhir. Segitu memang, tidak segitu memang, itu nepek. Kalau bisa tu baca semua. Usahakan bacaan ini yang terakhir. Ketika lah ada kasua. Itu salah lah. Jadi, kau sengaja aku mematikan lampu kerana Allah tu betul aja. Sama aja lah. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi. Wajjahtu, aku hadapkan wajahku. Wa wajjahtu wajhi ilaika, kepadamu. Anan wajah. Wajahku adalah sebagai totalitas diri kita luar dalam. Sering sebut dengan wajah, karena wajah itu sangat unik.
nampak sadolah badan wa tapi wajah nak nampak nak tu orang siawal. Cubalah kita aku pakai anu. Pakai aku. Mana? Lalu. Pak, nak tahu siapa orang? Tapi wajah men entah sumbuah, na lain tanduk tahu orang siapa. Nanti kan unik wajah. Caguan sila kapalo, engkau tu. Na lain manduan. Jadi wajahku adalah gambaran totalitas diri kita luar dalam. Jadi wajah tu aku hadapkan wajah, berarti aku hadapkan diriku utuh lahir batan kepadamu. Yang salah gitu dibaca tak? Allah Akbar, wajah tu wajihya. Aku hadapkan wajahku sabanana bukan hanya wajah, diriku. Aku hadapkan diriku. Berarti kalau di samping kita pasrah, tunduk, patuh, menyerah, juga nanti kita mengakui kita akan menghadapkan diri kepada Allah luar dalam, lahir batin. Itu yang kedua, wajah tu wajhi. Jatuh wajhiya ilaika. Ada garis bawahnya, dengan penuh keridaan dan kepasrahan. Lalu wa fawwattu amri, fawwat tafwid, anan tafwid fawwattu menyerahkan yang diserahkan amri urusanku ilaika. Apa maksudnya? Semua persoalan, semua perkara, semua permasalahan yang aku hadapi, amo kalau ya Allah serahkan boleh pada engkau. Fawwat amri urusan, amri perkaraku, amri permasalahanku, berarti asajo urusan masalah pakaro de aku akan tidur ya Allah, semuanya aku serahkan kepadamu. Ku anak terjadi, ku anak ketibo. Mula menyala boleh. Ya urusan bo. Hidup kan urusan kok. Hidup kok permasalahan, hidup tu urusan, itu perkara. Seakan-akan saja kita jaga lalu sampai kalau kalah banyak persoalan urusan permasalahan yang kadang-kadang masih menggelayut di kepala kita, masih terfikir kita akan menjual ya Allah segala urusan bo seragam. Izinkan aku tidur untuk menenangkan diri, untuk istirahat. Anda sampai ke diri sini gambarnya begitu. Kalau awak semua ngecek segala macam masalah bikolah mau lalu lu. Jadi biar nambo lalu dulu. Kok mengadu, kok mengecek, kok bagunjian maka bikolah. Bukan lalu dulu. Kini kau mentela. Ya Allah, segala urusanku, persoalanku, perkaraku, permasalahanku aku serahkan kepadamu. Moga lalu lah ya Allah. Anda mau orang baca tu supaya nyaman orang baca. Oh nak dapat kau jual alasannya yo. Ala payah lo mau nak dapat. Kalau alasannya nak dapat tak bisa mau dah. Yo kan tak harus apa dah. Buka saya buku Mangko aja tak, mangko sekolah lo. Ya, kalau amua. Sang kamu orang tiba di Jakarta. Tiba ni beda nama. Kadang-kadang orang touring ya, touring. Tiga mua.
Kama turing kai ai aku? Ai ndak di ai si Jorni. Ai si Jorni. Tiba orang sinan kalau muah. Tiba di kami laki-laki ya muah ko off-road guys. Goes. Muah. Babi-habi hari saripan muah. Kumu-kumu. Iko ndak habis ke di sebentar. Coba cari jam ram bola mamaco. Cari jam ni. Ha? Setengah minit saya nak sampai. Mami ni. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fatu amri ilaika. Jadi tu ha? Allahumma aslamtu nafsi. Santai ni. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fatu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja' wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. 20 detik. Kalau jalan-jalan ke sari semalam. Pi berale? Enggak susah dah kan? Abang kau susah ni kau. Tinggal menyingkuan buku. Itulah lo. Enggak apa nanti, ni deh. Kalau kalau hati amu nak don tak bisa. Tapi kalau lah hati sebenarnya tidak, baalah. Bukan untuk kepentingan awak. Doa itu tidak untuk kepentingan Allah ke? Tak ada Allah. Para lu dah Allah tu. Allah maka ya. Wa alja'tu zahri ilaika sambungannya. Alja'tu. Menyandarkan diri namanya alja'tu. Wa alja'tu aku menyandarkan punggungku zahri kepadamu. Kalau kita pakai bahasa sehari-hari, saya nak pasang dah buang ini kau. Rasanya panik duduk lipik-lipik kaki cari penyandaran cah. Rasanya pakai itu. Basanda di Batangku juga kadang. Kalau di kampung-kampung tu sebenarnya dapet minantu pernah bisa basanda. Sanda betul kayu gadang. Jadi menyandarkan diri, menyandarkan punggung kepada Allah. Karena kita kalau di alja'tu zahri ilaika, aku sandarkan punggungku kepadamu, sehingga kita merasa damai, tentram, nyaman, bisa rehat. Itu mau kau sandar orang. Nah, kalau panik sandar asas itu namanya alja'tu zahri, punggungku. Aku menyandarkan punggungku. Kalau awak kan ke tembok, ke dinding, ke tonggak atau ke tiang, akhirnya ke saya sandaran kepada yang maha segala-galanya. Maha kuasa, maha perkasa, maha esa, maha tinggi, maha agung. Zahri ilaika. Kalau atas sandar punggung tu ijali kepada Allah. Jali kepada Allah. Kadin dia amela tak kulai-kulai. Amu malayang, mangko-mangko. Kata kak balik tu mangko dia. Arang mengangus kete. Arang mengangus kete. Para kalama basanda. Kini yuk kalau bana basanda dak kedindiang lo kepada yang maha kuasa. Mara nyamannya doa aku. Nyaman doa. Pertama berserah diri. Yang kedua menghadapkan wajah. Yang ketiga menyerahkan persoalan. Yang keempat menyandarkan punggung lah damai saja. Alja'tu zahri ilaika raghabatan, raghbah. Raghbah, harap. Banyak nanti doa kepada Allah. Sama mengharapkan segalanya. Mulai saja aku berserah diri kepadamu.
aku hadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu. Harap, anan harap penyerahan diri kita kau diterima. Besar diri, harap supaya diterima. Menghadapkan wajah, harap diterima. Menyerahkan urusan, harap diterima. Menyandang punggung, harap diterima. Raghbatan. Di samping harap kepada ridha balasan Allah. Sebab kalau dapat ridha Allah, aman wa. Tambahlah balasan. Karena siapa yang baca ku kalau kan nyo bapalo. Ngapalo kan? Halo. Awak bersandar kepada Allah dapat palo lu. Semua yang makan, awak makan pariwan yang kenyang dapat lu palo. Kalau baca habis, awak kalau bisa istirahat palo lu. Ada kadang rahmat Allah. Lalu wa apa palo? Makan apa palo? Bau buang badan apa palo? Kalau kita ikuti adab-adabnya. Itu namanya raghbah. Bisa harap pahala, harap balasan, harap ridha. Bisa juga harap diterima semua penyerahan kita tadi. Di samping itu rahbatan. Rahbatan ko rahbah takut. Takut kepada takut ndak diterima beko. Penyerahan diri kita, penyandaran punggung kita, segala macam urusan kita kok nak diterima beko. Nak terima oleh Allah penyerahan diri kita, ndak aman kita. Kalau bahasa awak ndak den. Cubalah bahasa awak lo. Nampak orang suka cadi, ndak. Sebentar ndak. Ndak aman barang tu, tiba-tiba barang. Ya, tumpang, tak aman tak? Kini ko nak tumpangkan nak sarang kepada Allah semua. Tapi apakah semua-muanya itu Allah terima? Tu mangko arok. Di samping arok, camme. Arok kebuliah. Oi, bagus. Oi, arok kebuliah. Camme kainda. Camme ko rahbah. Takwi, camme khawatir. Kok beko penyandaran kita, penyerahan urusan kita ndak diterima Allah. Atau kita ndak dinaungi, ndak dipelihara, ndak dijaga, dilapian semalam hari itu. Jadi gitu. Terjadi kecelakaan, terjadi pembunuhan. Kan ada orang nasa rumah dihabihi oleh perampok. Oleh perampok. Atau ada orang rumah tabang putih meliwang malam hari. Tabang ya atuk. Atau orang petang, galodo. Atau kebakaran, kebanjiran. Atau gampo. Kita tak tahu kan? Jadi takut kita kok tak diterima beko. Penyandaran diri kita, penyerahan diri kita adalah itu namanya rahbah. Di samping takut itu kita nanti kepada siksa Allah dan azab Allah. Di kita sombong ame. Di mana tak sombong ame? Ya awak kalau bentuk-bentuk aman sih. Bersilaih saja. Baca lo kyo. Bersilaih saja. Amantu alai la malja luju, tidak ada tempat bersandar. La malja, tidak ada tempat berlindung. Namanya la malja. Wala manja, tidak ada tempat menyelamatkan diri. Maksudnya adalah
tidak ada satu makhluk pun yang dapat kita jadikan tempat berlindung, dan tidak ada pula satu makhluk pun yang bisa menjamin keselamatan kita. Illa malja wala manja. Tidak ada satu pun tempat kita berlindung atau kita kepadanya berlindung sehingga kita terpelihara, terjaga, menjadi aman, dan tidak ada tempat satu pun atau siapapun yang bisa manja tempat kita mendapat keselamatan. Illa minka. Minka ku artinya daripada azabmu, daripada azabmu, siksamu, murkamu, tidak ada. Atau daripada daripada apa yang kau perintahkan terjadi menimpa, tidak ada yang bisa kami jadikan, aku jadikan tempat malja dan manja. Illa ilaika, kecuali kepadamu juga. Ada juga ulama kita memahami makasih ila malja wala manja ko. Tidak ada tempat berlindung, tidak tempat menyelamatkan diri daripada azab Allah, siksa Allah, siksa yang datang daripada Allah, azab yang datang daripada Allah, bencana yang datang daripada Allah, sanksi yang datang daripada Allah. Minka, daripadamu, melainkan kepadamu juga. Jadi tidak ada tempat kami bersandar daripada murkamu kecuali kepadamu juga. Tidak ada tempat kami bersandar daripada azabmu kecuali kepadamu juga. Tidak ada tempat kami lari daripada murkamu kecuali kepadamu juga. Jadi, minka ilaika. Daripada engkau itu maksudnya daripada murkamu, azabmu, siksamu, ancamanmu, melainkan juga kepada berarti kita berlindung daripada Allah kepada Allah. Berlindung daripada azab Allah, murka Allah, siksa Allah, sanksi Allah, hukuman Allah, bencana yang Allah izinkan daripada Allah, kepadamu jualah la malja'a wala min illa ilaika wala manja minka illa ilaika. Amantu, aku beriman. Kau namanya pengakuan. Aku beriman kepada kitabmu alladhi yang telah engkau turunkan. Iko namanya pengakuan sekaligus menjadi sarana. Mengaku kita beriman kepada Allah. Iman tu kita jadikan sebagai sarana untuk terkabulnya doa. Ana sarana dengan dibaca kita oleh iman, mudah-mudahan harapan kita dikabul. Ambil contoh lah. Contoh cik. Lima nang agua. Ada orang menelepon beberapa hari yang lalu. Orang perang panjang. Ke contoh saja. Anaknya ke masuk sekolah ke habis center. Padusi. Lalu mendaftar. Lalu dibuangnya kawan membawa siswa. Kawan ketika 35 tahunnya lampau. Semasa kami itu sangka. Keceknya ke kawan membawa. Kalau yo ambo bakawan je beliau, atau lo ambo telepon. Jadi beliau ko dijadikan sebagai itu dia. Agar anak di teleponnya boh. Lihat kan ayang ku di dan. Ini sebelah namangku si anyo. Nanti kemana? Namangku kawa. Oh angku lagi nya. Lihat kan. Ya malu aja lihat kanan bahar. Mula namo. Mana masih sano. Dia lah bara 30 tahun lagi. Aku do cik gua orang kampung
Kabarnya angku lah punya sekolah kini. Tidak ada punya sekolah, nama penjagonya. Panjang. Ujungnya. Menikah. Dijadikan iman kepada Allah itu sebagai syarat. Ambo beriman kepada kitabmu ya Allah. Dia ambo beriman kepada kitabmu. Tong terima. Terima kuah. Kita terima. Penyandaran, penyerahan diri kita. Lai. Itu sahura. Amantu bikitabika. Sebab salah satu sarana atau wasilah yang terbaik agar dikabulkannya doa oleh Allah adalah membanggakan iman, memamerkan iman. Ambil contoh cek dalam Quran surah Al-Imran, Rabbana in sami'na munadiyayuna dilil imani an aminu alai fa amanna, maka kami beriman. Alai semuanya. Dibaca tak itu dah ya. An aminu bi rabbikum fa amanna faghfir, di lantaran kamilah beriman, ampuni dosamu. Ana jadikan sarana iman. Kami lah beriman lah. Melalui iman ku kami beriman. Tolong dan ampun dosa kami. Jadi iman ku dijadikan sarana untuk dihapuskan dosa dan dihapuskan kesalahan. Itu iman. Jadi panggaan iman tu. Panggaan iman. Wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana. Sebelumnya iman. Iman. Kami ialah beriman ya Allah. Cuman kok ba'a-ba'anya nang kami ikut dia orang, tentu berdosa jo, bersalah jo. Maka ampunkanlah. Kini mangkalo. Ambolah beriman kepada kitab suci ya Allah. Untuk itu penyerahan diri ambo cakuah tolonglah diterima. Penyerahan diri cakuah ya aslamtu nafsi ilaika, wajjahtu wajhi ilaika, wafatu amri ilaika, walja'tu zahri. Mohon diterima. Karena ambolah beriman kepada kitabmu dan kepada nabi yang engkau utus. Sianan membacoko dengan penuh pemahaman, jangan lupa, dan segenap harapan diiringi keyakinan. Andai ditakdirkan mati semalam tu, mati sesuai dengan fitrah, mati sesuai dengan tuntunan agama yang sebenarnya, itu fitrah, sesuai dengan ajaran agama. Tetapi jika ditakdirkan dia belum mati malam itu, hidup pagi, inyolah melakukan suatu kebajikan yang luar biasa, dan dia anugerahi kebaikan. Sebaiknya berwuduk dulu seperti wuduk akan salat. Aku nak kadang pilihnya. Semua pilihnya tu. Ninta aku nak itu baca leh. Berwuduk kalau lo entah balu lah kadang pilihnya wala kekaiannya no. Kan tinggal melepon ke muka, ke tangan, kepala, kaki kiri saja. Balik je. Lah kaya juga. Tinggal mengalai. Memindang kasih kami ya tu nah. Itu godaannya balik. Ya balik. Orang keluar malam hari di Pulau. Mana balik ko ya? Tadanga di situ ada orang manga bahasa luang baben, ada hujan keluar jadi payung. Mana balik keluar jadi payung Pulau ko ya? Tapi tu tak ada pilihnya dah. Boleh ada pilihnya. Dah pilih. Jangan. Hujan keluar mencari organ. Dingin tu. Apakah bulu ko dingin loh? Mana lebih dingin?
Kalau ada jawabnya dah. Kalau bisa bulu. Kemudian setelah dibaca-baca lain, jadikan ucapan terakhir. Setelah tu nak ada mengecek lah. Kalau kamu mengecek orang sebelah awak, lihat dong kecil anda. Nak ada lah. Tu nak ada habis. Kalau habis buka lalu lah. Mana? Upayakan jadikan itu menjadi ucapan terakhir. Ya. Anan mati dengan fitrah. Jika engkau mati sesuai dengan jika engkau mati fitrah. Mati adalah mati sesuai dengan tuntunan agama. Tuntunan agama kita kalau lagi pasrah diri, berzikir, berdoa, mengharap kepada Allah. Itulah tuntunan agama. Mati dengan keimanan yang bagus. Fitrah. Tak suci maksudnya tu. Agama tu kan fitrah doa. Ini fitrah. Kesimpulan kejiwa lah ya. Kesimpulan kejiwa. Jangan sampai nak berzikir kalau tu. Jangan sampai tidak berzikir, tidak berdoa kalau. Dan jangan jadikan alasan panjang payah mapanya tidak membaca. Yang ketiga, ndak harus apa tu. Dan harus membaca. Abang membacanya, buka catatan, buka buku, pergi ke fotokopi, kopian salai. Kadang seketik, bawa tu muka lah, kadang seketik. Lataan di Kalang Ulu. Tahu Kalang Ulu? Itu kalau buka. Nak ada alasan tak dapat panjang, payah tak tu. Ya betul kopi, tadi mana betul kopi, lah semua namanya. Banyaknya alasan. Kambiang keparak panjangnya. Nak mah? Kalau lain tak, banyak mensabui. Jangan sampai ndak. Kan kerja juga. Tak bisa semua sebagian. Tak bisa sebagian, jangan sampai ndak. Paling ndak ko. Itu selesai. Paling ndak ko baca. Kalau ndak bana, ko lalu beko. Awak lalu beko malam, awak dah sempat baca tahlil. Mati beko malam, lampu, galodo, banjir, kebakaran, kena tembak, awak tak sempat lah baca zikir kelalak. Atau masuk begal kalam. Idabiah no sadalahnya. Awak tak zikir. Tapi dengan membaca kau awak lah bazi, nak berzikir menyebut nama Allah. Itu maknanya fitrah. Sehingga selesai. Arsalta. Itu tidak lah. Fainaka jika engkau mati namanya. Dengarlah kau yang membaca ni. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka ila ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Sampai situ. Kan apa panjang lagi? Enggak sasak lagi angok enggak sasak, badan nak latih, piti nak keluar. Ini cono. Segitu kejiwa. Semoga berfaedah, bermanfaat untuk kita bersama. Amin. Diakhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.